Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang surveilan kesehatan. Tujuan pembelajaran pada kali ini kita nanti akan memahami tentang pengertian surveilan, sejarah dari surveilan, dan juga tujuan dari surveilan. Untuk referensi ini sebenarnya banyak, namun saya screenshotkan beberapa referensi yang dapat digunakan surveilan kesehatan masyarakat dan juga beberapa pedoman-pedoman ya, baik itu dalam bentuk soft copy maupun hard copy yang bisa di-download. Yang untuk soft copy-nya, yang hard copy bisa didapat dari perpustakaan yang nantinya bisa menambah referensi mata kuliah surveilan ini. Jika berbicara tentang surveilan, maka pengertian surveilan ini saya analogikan seperti gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar seismograf. Ya. Seismograf ini adalah alat untuk memantau pergerakan tanah. Apakah pergerakan tersebut dapat memicu terjadinya suatu gunung meletus yang berbahaya atau tidak. Ini dapat deteksi dengan alat seismograf ini. Nah, alat seismograf ini melakukan pengamatan secara terus-menerus. Ketika terjadi pergerakan yang signifikan, maka akan tercatat di dalam alat seismograf ini. Sehingga pada saat ada pergerakan yang menimbulkan sesuatu yang berbahaya, orang yang mengamati itu dapat memberikan atau meneruskan informasi tadi kepada pihak yang berkepentingan, kemudian dilakukan upaya-upaya penanggulangan ya, khususnya terkait dengan evakuasi apabila ada masyarakat yang berada di sekitar gunung, sehingga kasus terjadinya bencana ini dapat menimbulkan korban ini dapat diminimalisir. Itu yang pertama. Kemudian surveilan saya analogikan juga seperti sebuah CCTV. CCTV ini alat yang biasa dipasang di tepi jalan ataupun di sebuah rumah untuk mengamati, memantau suatu peristiwa atau kejadian. Nah, CCTV ini biasanya dikontrol oleh seseorang ya yang memantau. Nah, ketika terjadi suatu peristiwa, baik itu kebakaran, pembunuhan, perampokan, maka orang yang mengontrol tadi ini dapat segera melakukan upaya-upaya tindakan. Nah, upaya tindakan ini misalnya juga bisa menghubungi pihak yang terkait. Misalnya terjadi kebakaran, maka segera memanggil pemadam kebakaran. Ketika terjadi pembunuhan dan sebagainya, perampokan, maka bisa memanggil pihak kepolisian dan lain-lain, sehingga cepat dilakukan upaya penanggulangan dengan efektif dan efisien. Nah, jadi setelah saya jelaskan terkait dengan pengertian surveilan berdasarkan analogi alat-alat tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa surveilan ini adalah sebuah metode yang dilakukan secara terus-menerus ya, mencatat ya suatu permasalahan atau peristiwa. Nah, kemudian masalah tersebut akan cepat terdeteksi ya apabila surveilan ini bekerja dengan baik, dan tentunya akan cepat dilakukan upaya penanggulangan dengan baik pula
apabila surveillance ini bekerja dengan baik. Nah, jadi peran surveillance ini kalau kita pakai untuk metode identifikasi masalah kesehatan, maka akan sangat baik sekali ya. Jadi bisa menemukan permasalahan-permasalahan kesehatan. Jadi suatu masalah kesehatan itu akan sulit kita ketahui kalau kita tidak memiliki sistem surveillance yang baik ya, sistem pencatatan, pengumpulan data yang baik, termasuk dalam proses menganalisis dan menginterpretasi data tersebut ya. Nah, jadi kemampuan surveillance itu tidak mencakup hanya metodenya, tapi juga orangnya ya, orangnya yang melakukan ya, orang yang melakukan analisa terkait dengan data-data surveillance tersebut ya, seperti yang peristiwa CCTV tadi. Kalau misal tidak ada orang atau controller yang melakukan tindakan, maka surveillance itu hanya sebatas data ya, hanya sebatas data. Maka harus dibutuhkan atau didukung oleh tenaga yang ahli juga ya. Nah, kalau di dalam dunia kesehatan itu ada namanya tenaga surveillance. Nah, kalau kita lihat dari pengertian Permenkes nomor 45 tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan, di situ pengertian surveillance dipaparkan secara jelas bahwa surveillance ini adalah suatu kegiatan ya, suatu kegiatan yang meliputi dari proses pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, analisis dan interpretasi data sampai ke diseminasinya atau pelaporannya. Nah, namun dari kegiatan-kegiatan ini haruslah dilakukan secara terus-menerus ya, berkesinambungan dan terus-menerus agar dapat memantau suatu peristiwa kesehatan, dan juga dari pantauan ini nanti akan melakukan tindakan penanggulangan yang cepat ya, efektif, efisien terhadap masalah kesehatan masyarakat tersebut. Jadi dengan adanya surveillance ini, maka suatu permasalahan kesehatan itu tidak sampai menimbulkan suatu masalah yang serius kalau surveillance-nya berjalan dengan baik. Ya, sama seperti tadi gunung meletus tadi. Jadi sebelum terjadinya gunung meletus, ya itu sudah terdetek ya, sudah ketahuan. Sehingga masyarakat itu sempat dievakuasi, sempat diamankan gitu ya. Nah, sama dalam dunia kesehatan. Nah, ketika surveillance itu berjalan dengan baik, maka cepat terdeteksi. Sehingga korban terhadap permasalahan kesehatan tersebut itu semakin kecil ya, atau semakin minim. Nah, jadi kalau sistem surveillance itu dapat kita lihat alur prosesnya seperti ini ya. Jadi suatu peristiwa penyakit atau masalah kesehatan itu nanti dikumpulkan datanya ya. Nah, namun data ini bukan hanya sekedar data yang dibiarkan saja, namun harus diolah ya. Harus diolah, kemudian dilakukan analisis, kemudian juga harus diinterpretasi atau disampaikan ya, baik dalam bentuk narasi, tabel, grafik dan sebagainya. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini apakah informasinya baik ya atau buruk, ini akan nanti disampaikan, kemudian dilakukan diseminasi ya, disampaikan ini dalam bentuk laporan ya, diseminasi. Nah, dari laporan ini, oh ternyata misalnya ada suatu wilayah permasalahan kesehatannya tinggi kasus DBD, maka ini tinggal diberikan umpan balik ya, intervensi apa yang tepat untuk terkait dengan laporan DBD tersebut ya.
Misalnya ada KLB rabies pada suatu wilayah, ya. Dari data informasi misalnya jumlah kasus banyak yang terkena rabies, terutama di wilayah tertentu ya. Nah, dari data ini kemudian tentu harus cepat dilakukan tindakan intervensi biar kasus tadi tidak sampai meluas ke wilayah lain. Ya. Nah, kalau intervensi cepat dilakukan, tentu ini akan berpengaruh terhadap angka kesakitan, ya, atau angka kematian. Maka jadi kalau sistem surveillance ini berjalan dengan baik, terdetek cepat suatu masalah kesehatan, maka intervensinya juga bakal cepat, tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak lagi. Jadi sebelum kasus dinyatakan KLB, malah sudah terdetek, ya, sudah terdetek bahwa ada gejala yang menjurus ke arah KLB. Nah, pada saat sudah menjurus ke arah KLB, tindakan penanggulangan dilakukan dengan cepat, maka tidak sampai ke arah kejadian luar biasa. Nah, oke, yang berikutnya kita berbicara tentang perkembangan surveillance. Kalau kita lihat, memang surveillance itu tidak ujuk-ujuk ada, ya, dalam suatu teori, tapi ada proses di balik munculnya terkait dengan teori surveillance ini. Ini berawal dari pada abad ke-14, dulu itu ada namanya wabah The Black Death. Mungkin kita sudah pernah sering dengar wabah The Black Death ini, atau dikenal dengan wabah pes, ya. Wabah pes ini disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Nah, dulu wabah pes ini banyak menimbulkan korban, ya. Hampir separuh Eropa itu dulu banyak yang meninggal, ya, dikarenakan wabah pes ini. Bahkan beberapa pendatang itu dituduh sebagai pembawa penyakit ini, ya, karena minimnya pengetahuan tentang kesehatan pada waktu itu, sehingga banyak agama-agama tertentu, ya, menjadi kambing hitam, ya, menjadi kambing hitam bahwa penyebab dari wabah pes ini. Sehingga pada waktu itu juga terjadi banyak pembunuhan terhadap sekte-sekte atau agama-agama tertentu. Nah, pes ini sebenarnya disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis tadi, di mana bakteri ini terjadi penularan yang dibawa oleh kutu, ya, kepada manusia, dan kutu mendapatkannya dari tikus, mana tikus ini hidup di tempat-tempat yang kotor, sehingga sangat mungkin sekali untuk terkontaminasi bakteri. Nah, untuk pes ini sangat menyebar, ya, sangat mudah menyebar dan menular, ya, karena tadi penularannya dapat melalui udara, ya, kemudian dapat juga melalui bekas makanan dari penderita, dan juga dapat menular melalui kutu atau tikus tadi. Nah, jadi pes pada zaman dulu itu memang sangat mematikan karena penularannya bisa dari berbagai macam media, ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya, kaitannya dengan sejarah surveillance, karena banyaknya kasus-kasus pes tadi. Nah, jadi pada waktu itu Republik Venesia itu mengangkat pengawas kesehatan yang bertugas untuk mendeteksi dan menolak kapal-kapal yang memiliki penumpang terinfeksi pes sebelum memasuki negara tersebut. Nah, ini juga kita kenal dengan surveillance primitif pada waktu itu. Nah, penahanan
selama 40 hari dari daerah dengan epidemik pes. Ini juga dikenal dengan karantina pertama kali ya. Jadi surveillance ini sudah dimulai ya pada abad ke-14 itu dengan melakukan pendeteksian ya orang-orang yang dan pengamatan ya pada orang-orang yang datang ya dengan kapal-kapal. Itu nanti dicek satu-satu apakah terinfeksi pes atau tidak. Kalau misalnya terinfeksi pes itu dilakukan penahanan 40 hari ya, atau dikarantina ya. Nah, kemudian pada abad 16-17 kita kenal juga dengan London Bill of Mortality. Pencatatan itu sudah mulai dilakukan ya. Pencatatan oleh John Grown ini menjadi salah satu juga pelopor ya terkait dengan teori surveillance. Jadi John Grown ini melakukan pencatatan setiap kematian di London, di kota-kota besar yang diakibatkan oleh pes. Nah, kemudian John Grown ini memperbaiki dengan menciptakan sebuah tabel kematian untuk melihat kematian dari berbagai macam penyebab-penyebab penyakit. Nah, itu udah mulai surveillance sudah mulai berkembang situ ya. Sudah mulai melakukan pencatatan dan mengklasifikasikan beberapa penyebab-penyebab kematian. Nah, kemudian pada abad ke-18 ini polisi kesehatan Jerman pada waktu itu pada Perang Dunia Kedua ya. Jerman itu pada waktu itu mendirikan polisi kesehatan Jerman ya, polisi kesehatan. Nah, dan juga mengeluarkan peraturan wajib lapor penyakit. Nah, itu dilakukan untuk melakukan tindakan pengawasan ya. Pengawasan berkaitan dengan pengawasan anak sekolah, kemudian kecelakaan, kesehatan ibu dan anak, termasuk juga pengawasan terhadap sanitasi dan limbah. Nah, pada waktu itu surveillance sudah lebih berkembang, tidak hanya mencatat kematian, tapi juga pengawasan terhadap berbagai macam aspek ya, dari kesehatan, ya, lingkungan, kecelakaan dan sebagainya. Nah, pada abad 19 ini muncullah konsep surveillance William Farr. William Farr ini dikenal dengan penemu konsep surveillance secara modern. Jadi beliau dalam bukunya Superintendent of Statistical Department of the General Register Office di Inggris Raya dari tahun 1839-1879. Nah, jadi beliau ini bertugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menginterpretasi statistik vital serta menyebarluaskan hasilnya dalam bentuk laporan mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, surveillance pada William Farr ini sudah mulai semakin berkembang ya, karena sudah ada pelaporan ya, mingguan, bulanan, dan tahunan yang kita kenal sampai saat ini ya. Ada mingguan, bulanan, dan tahunan. Kebutuhan akan data penyebab kematian yang lebih akurat mendorong pemerintah Inggris untuk membentuk kantor pencatatan umum pada tahun 1836, dan pada tahun berikutnya diberlakukan pencatatan dan pemberian sertifikat kematian. Nah, karena jasa-jasanya tersebut, William Farr dikenal sebagai bapak pendiri konsep surveillance secara modern. Jadi William Farr ini dikenal sebagai bapak surveillance ya, karena tadi mengembangkan pencatatan ya, pengolahan dan penganalisa, dan kemudian diinterpretasikan hasilnya, disebarluaskan hasilnya dalam bentuk
laporan mingguan, bulanan, dan tahunan. Jadi konsep surveillance yang dikemukakan oleh William Farr ini masih dipakai sampai saat ini. Nah, kalau kita lihat perkembangan surveillance 100 tahun terakhir dari tahun 1888 ya, ada berbagai macam upaya wajib lapor penderita dan meninggal karena penyakit menular di Italia. Kemudian 1889 Inggris Raya mulai mengeluarkan peraturan wajib lapor bagi penyakit-penyakit infeksi. 1925 semua negara bagian harus melaporkan penyakit setiap minggu ya. Kemudian 1935 pencatatan pertama penyakit kanker. 1943 itu sudah mulai ada registry dan surveillance morbiditas pertama kali di Inggris. Dan 1965 hingga sekarang ya, WHO itu mendirikan unit surveillance ya pada divisi penyakit menular ya, surveillance epidemiologi pada divisi penyakit menular di Geneva sampai hingga sekarang. Nah, kalau kita lihat ya, ini public health approach, pendekatan dari public health ya, surveillance ini berada pada tingkatan yang paling bawah, di mana dapat mengidentifikasi apa masalah ya, apa masalah kesehatan ya. Ini surveillance ya, fungsinya. Kemudian naik ke tingkatan berikutnya untuk mengidentifikasi risk factor identification. Nah, jadi apa penyebab masalahnya ya, ini naik tingkatan berikutnya. Kemudian naik lagi ke tingkatan berikutnya intervention, evaluation. Jadi apa yang harus dikerjakan. Naik lagi pada tingkatan berikutnya implementation, how do you do it ya, bagaimana cara melakukannya. Jadi kalau kita lihat pendekatan public health ini, surveillance menjadi sesuatu yang sangat penting karena tanpa adanya surveillance kita tidak bisa mengetahui apa permasalahannya. Oke, kita masuk pada tujuan dari surveillance kesehatan. Kalau kita lihat sebenarnya tujuan surveillance kesehatan ini banyak ya, ini hanya sampaikan beberapa saja. Ada 7 ya. Yang pertama, tersedianya informasi tentang situasi, kemudian selenggaranya kewaspadaan dini, selenggaranya investigasi dan penanggulangan PLB, sebagai dasar penyampaian informasi kesehatan kepada pihak yang berkepentingan, dan memperkirakan dampak masa datang dari suatu penyakit, sebagai evaluasi juga intervensi dan kinerja program, serta memonitor kemajuan pengendalian. Nah, ini kita ambil contoh ya. Yang pertama, tersedianya informasi tentang situasi, cenderungan penyakit dan faktor risikonya, serta masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, ini saya ambil contoh bahwa misalnya surveillance HIV/AIDS. Jadi dengan adanya surveillance pencatatan data dari HIV/AIDS, maka kita akan nanti dapat mengetahui terkait dengan situasi ya, dan kecenderungan dari suatu penyakit tersebut. Saya beri contoh di sini pada penderita AIDS itu kecenderungan paling banyak adalah laki-laki. Dengan faktor risikonya di sini kita lihat ada banyak ya faktor risikonya. Namun yang paling banyak itu adalah penyebabnya adalah heteroseksual. Ya. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan laki-laki dengan heteroseksual dia berpasangan di pasangan. Nah, ini kita bisa lakukan pengambilan keputusan kebijakan untuk wilayah-wilayah orang-orang yang punya potensi yang cukup rentan terhadap penularan HIV/AIDS. Nah, di sini kita bisa lihat golongan umur ya.
nanti terkait dengan intervensi bisa lebih spesifik ke golongan umur yang sangat-sangat berisiko. Ya, kalau kita lihat di sini adalah umur-umur yang produktif ya, umur 20 sampai 39 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada perkembangan. Saya ambil contoh kasus lama ya, tidak masalah. Yang penting kita bisa belajar dari apa yang dimaksud dengan dapat memantau situasi, informasi, ya, kegunaan surveillance itu, termasuk menganalisis faktor risikonya. Nah, kalau kita lihat di sini terkait dengan faktor risiko, ya, penularan HIV/AIDS itu paling banyak adalah pelanggan kerja seks. Artinya laki-laki yang memanfaatkan kerja seks ya, mencari seks, ini paling banyak penularan. Nah, diikuti beberapa seperti ASL, suka lelaki, ini juga cukup banyak. Ini yang harus menjadi perhatian sehingga kasus penularan HIV ini dapat segera ditanggulangi, terutama pada kelompok umur tertentu, kemudian kelompok berisiko tertentu, dan lain sebagainya. Tentu pengambilan keputusan ini berdasarkan data ya, data yang ada, termasuk wilayah ya, wilayah yang paling banyak itu yang menjadi pusat untuk dilakukan intervensi. Yang berikutnya, terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB dan dampaknya, serta memantau kemungkinan adanya wabah KLB. Nah, kalau kita punya data surveillance itu, ya, maka ketika terjadi peningkatan kasus, tentu ini akan cepat terdeteksi. Bahkan sebelum terjadinya KLB ini sudah terdeteksi. Ya. Kalau kita lihat ini bulan ya, Januari sampai Desember tahun 94, Januari sampai April tahun 95. Nah, ini kasus disentri itu terjadi peningkatan. Kalau kita punya surveillance yang baik, sebelum terjadi kasus cukup tinggi ini sudah dilakukan upaya-upaya. Ya. Ini salah satu manfaat surveillance adalah bisa memantau kemungkinan terjadinya adanya wabah atau KLB. Nah, yang berikutnya terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB atau wabah. Jadi dengan adanya surveillance itu cepat dilakukan suatu investigasi. Investigasi benar tidak nih ada kasus kok, misalnya di puskesmas tiba-tiba ada kasus diare cukup tinggi. Nah, kita lakukan investigasi, benarkah di wilayah tersebut banyak yang mengalami kasus diare. Kalau banyak, ya kita sesuai dengan data, kita bisa langsung cepat lakukan upaya penanggulangan sebelum kasus lebih banyak ya. Jadi kalau kita dengan adanya surveillance yang baik itu, ini potensi kasus yang cukup besar itu ya, itu bisa dapat dicegah kalau kita memiliki surveillance yang baik. Yang keempat, dasar penyampaian informasi kesehatan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan. Nah, jadi surveillance ini bisa menjadi suatu bahan ya atau dasar ya untuk pengambilan suatu kebijakan atau pertimbangan kesehatan. Nah, misalnya tingginya suatu kasus, misalnya kasus malaria contohnya ya, penyebab dari malaria ya paling tinggi itu falciparum. Nah, tentunya nanti dengan melihat kondisi seperti ini, maka pengobatan bisa dipertimbangkan untuk lebih banyak, misalnya khusus untuk parasit jenis falciparum ini. Nah, jadi intinya surveillance ini bisa menjadi dasar pengambilan dan
pertimbangan kesehatan. Nah, sama seperti tadi ya, surveillance yang untuk pertimbangan kesehatan ini bisa dilakukan misalnya setelah KLB ya. Setelah KLB itu kan biasa dilakukan pengamatan secara terus-menerus. Misal dalam 3-4 minggu tidak ada kasus ya, maka bisa kita nyatakan bahwa KLB telah berakhir. Jadi bisa sebagai pengambilan keputusan dan pertimbangan kesehatan ya. Kemudian surveillance juga bisa memperkirakan dampak masa datang dari penyakit ya. Jadi kalau kita punya data model seperti ini ya, di kasus AIDS tahun 90 sampai tahun 2004, kalau kita lihat kasusnya itu nanjak gitu ya, maka ini bisa diprediksi itu dengan analisis pengolahan data lanjutan ya, dengan pengolahan dan analisis lanjutan ya, terkait dengan memprediksi dampak masa datang dari suatu penyakit. Bisa digunakan juga untuk evaluasi intervensi dan kinerja program. Apakah program itu berhasil ya? Seperti contoh ini bisa mengevaluasi ya program TB, terutama untuk memastikan penyelesaian pengobatan dan kesembuhannya. Ada berapa persen yang menyelesaikan pengobatan, ada berapa persen yang sembuh, dan berapa kasusnya. Kalau terjadi ketimpangan antara kasus, antara yang diobati sama yang sembuh ini, tentu berarti ada permasalahan ya, berarti kinerjanya kurang baik gitu ya. Kemudian juga bisa terakhir memonitor kemajuan pengendalian. Jadi kalau kita misalnya terjadi KLB, kemudian dilakukan upaya-upaya pengendalian, kemudian diamati ya, apakah terjadi penurunan atau ada peningkatan kasus ya. Seperti contoh ini adalah kasus poliomyelitis ya, terjadi tahun 86 sampai tahun 96 ya. Pada waktu itu sudah ada upaya-upaya penanggulangan ya, dengan cara lakukan imunisasi ya. Kalau kita sekarang ya imunisasi polio ya. Di situ terjadi penurunan signifikan ya, untuk orang-orang atau wilayah-wilayah yang telah dilakukan imunisasi polio, terjadi penurunan kasus polio yang cukup tinggi. Berarti terjadi kemajuan ya. Jadi kemajuan pengendalian yang dilakukan. Jadi efektif ya. Harapan imunisasi polio itu cukup efektif untuk melakukan pengendalian polio. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Nanti silakan ditanyakan. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung di Classroom ataupun via email. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.